Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malik Mahfud. Kali ini saya berada di Rumah Kuning nih. Kebetulan saya hari ini juga hari Minggu pada tanggal 29 Januari 2022. Kali ini saya akan mewawancarai kakek dari Tangerang. Saya mau nanya, nama kakek siapa, kek? Haji Dahlan Hakim. Kalau dipanggil itu apa? Nama panggilan. Panggilannya Pak Dahlan Hakim. Kali ini saya sudah ada di sebelah sama kakek Dahlan Hakim dari Tangerang. Kali ini saya mau mewawancarai sedikit demi sedikit ya, tanya-tanya santai kepada beliau, gimana sih perjuangan hidupnya selama pas masih mudanya. Semoga kita bisa mendengarkan dan bisa mengambil hikmah dari beliau, dan juga kita apa sih tujuan hidup yang sebenarnya itu diciptakan sama Allah tuh gimana menurut kakek. Yang saya mau tanyain, pengalaman kakek pas waktu masih muda itu gimana, kayak gimana kayak bisa jelaskan nggak? Iya, masih muda. Dulu saya sekolah SMP di Bima. Saya sudah SMP, saya melanjutkan sekolah SMA di Malang, di Jawa Timur. Namanya apa kek di Malang, di ininya? Di Nama sekolahnya? Sekolah Menengah Islam, ya. Malang, Jalan Celaket. Ya, saya sudah 3 tahun di sana. Sudah itu pindah ke Jakarta. Saya kuliah di Jakarta. Sampai saat ini saya menduduki atau lulus sarjana muda lengkap dari Universitas Krishna Dipayana Jakarta. Gimana cara kakek supaya menjadi sarjana muda? Kan kebanyakan nih sarjana sekarang kan pasti banyak yang molor gitu, pasti banyak yang mengulang semester ke depan. Itu cara kakek buat menanggapi dengan supaya saya tuh bisa menjadi sarjana muda itu gimana? Ada nggak tips and triknya kayak caranya gitu? Dulu sesudah sarjana muda saya dikirim ke luar negeri oleh kantor saya, Departemen Tenaga Kerja. Dulu Kementerian Perburuhan namanya. Perburuhan ya. Sudah itu berubah namanya Kementerian Tenaga Kerja. Nah, dikirimlah saya ke Jenewa. Itu di mana tuh, kek? Jenewa di mana? Jenewa itu di Switzerland. Oh, Swiss. Di Swiss. Selama 3,5 bulan. Tinggal setengah Nah, bulan. itu. Karena tanggapan kakek tentang tahun 98 itu kan benar-benar momen-momen itu yang paling kita ingat tentang tahun tersebut. Kan itu sampai yang dimana tuh ada istilahnya itu krisis moneter. Itu gimana tuh terhadap negara tuh sampai banyaklah terjadi demo-demo mahasiswa di mana-mana. Ya, dulu mahasiswa itu kritis. Jadi begini. Jadi sedapat mungkin semua itu harus dibicarakan di DPR. Di DPR. Harus disaring dan dibicarakan oleh wakil-wakil rakyat kita di DPR. Sesudah itu baru diputuskan oleh DPR, baru dijalankan oleh pemerintah. Itu baru benar. Itu jadi selama ini tidak diterima aja begitu, dilaksanakan baik apa buruk, hantam kromo aja. Itu tidak baik. Itu sampai ada ribut mahasiswa demonstrasi terus sampai ada di zamannya Soeharto kan ada penembak gitu ya, kayak yang kalau kita sekalian mengkritik tembak misterius. Iya, tembak misterius tuh. Berarti
dari mahasiswa itu kayak nggak boleh nggak boleh menyuarakan aspirasi dia gitu ya kayak. Iya, iya itu yang dipersoalkan. Itu bukan namanya pemberangusan namanya. Pemberangusan. Ya, hak rakyat kan. Itu kebebasan rakyat kan tidak ada. Iya. Nah, akhirnya diambil alih, timbullah reformasi. Ya, reformasi. Golongan reformasi ini mengembalikanlah kiprah yang sebenarnya. Nah, dibicarakan oleh wakil-wakil kita di DPR. Kembalikan, diluruskan kembali. Kalau pemerintah mau melaksanakan kewajibannya harus diputuskan oleh DPR. DPR menghasilkan putusan-putusan, ya, law enforcement di sana namanya. Law enforcement. Ya, itu pelaksanaan aturan-aturan kenegaraan tidak boleh dilaksanakan begitu aja. Ini seperti itu undang-undang baru nih. Ini UITE yang ditolak oleh buruh itu. Nah, itu kan tidak boleh, itu harus dibicarakan semua oleh DPR. Ya, dibicarakan oleh DPR, diterima oleh wakil-wakil rakyat kita di sana, dibicarakan itu secara akademik apa tidak. Nah, itu disaring, digodok lah di sana dari berbagai sudut. Ada melalui DPR, DPRD, melalui MPR kita, itu berkali-kali disidangkan di sana. Disidangkan. Akhirnya sesudah itu diputuskan, dibuatlah aturan-aturan main yang baik untuk kenegaraan ini, sehingga jalannya pemerintahan itu baik. Jalannya pemerintahan baik, iya sehingga rakyat ataupun mahasiswa khususnya mereka yang kritis itu ya tidak lagi berdemonstrasi. Nah, itu. Dulu saya juga ikut demonstrasi. Tapi itu gimana kayak pas kakek demonstrasi itu gimana mahasiswa? Ya, hampir ditembak orang. Sampai iya. Iya. Saya itu orang demonstran. Hampir ditembak orang di depan istana. Saya itu John Yani dulu saya. Pas kakek demonstrasi itu demonstrasi tentang apa tuh kayak? Tentang apa? Dulu tentang waktu itu Gestapo dulu. Gestapo, gerakan Gestapo. ini ya. Gerakan 30 September. Iya, 30 September ya. Itu zaman itu. Nah, itu masih kecil gitu. Masih muda saya. Iya sih, emang tuh mahasiswa tuh identik dengan dia semangatnya dengan dulu kritisnya. Bakar apa aja makan tuh ada aja dari dikirim oleh orang pakai sedan, pakai truk, satu truk itu semua dibagi-bagi para mahasiswa. Nggak bisa pulang ke rumah. Langsung yang penting itu menerima aturan-aturan kenegaraan yang tidak baik. Itu mahasiswa kritis itu. Itu. Jadi begitu anunya. Oh iya. Itu saya mau flashback aja gitu tentang kakek nih, terlahir keluarga seperti apa sih, kayak misalnya seperti apa, sudah orang yang sudah mencicipi pendidikan atau gimana, kayak bisa ini apa ceritakan supaya nih supaya para penonton nih supaya pada mengambil hikmah atau mengambil cerita dari kakek bahwa tuh kakek tuh cerita gini-gini tuh penuh dengan perjuangan loh, gini. Iya. Ya, jadi kalau bisa saya ceritakan kembali panjang ya kayak. Jadi waktu saya masuk kerja dulu, ya enggak seperti zaman sekarang. Dulu saya ngaji ikut orang, ngaji tadarusan. Nah, ikut tadarusan orang ngaji. Tahu-tahu di tempat itu rumahnya kepala biro pendidik kepegawaian departemen perburuhan. Tahu-tahu ditanya, adik kerja di mana? Ya saya jawab, belum kerja pak. Mau kerja. Saya bilang mau pak. Itu besok suruh datang ke kantornya.
Suruh bawa ijazahnya segala macam itu. Pengalamannya di mana. Nah, seminggu kemudian ya kita diterima di tes oleh dia. Dites. Terus diterima nggak, Kek? Iya diterima. Sebab dia tahu kita bisa bahasa Inggris. Ditempatkan di bagian hubungan luar negeri. Wah. Nah, hubungan internasional itu ya, Kek? Iya. Hubungan internasional. Itu. Oh, kakek tuh saya mau nanya nih, kakek lahir dan tahun berapa sih, kakek kelahiran tahun? Saya lahir tanggal 8 Desember 1940. 40. Di Bima. Di Bima tuh di Bima tuh di NTB. Bisa kakek jelasin kayak Bima tuh seperti apa sih, kayak dulu tuh kayak gimana Bima? Di Bima waktu zaman dulu tuh zaman Jepang. Iya, zaman Jepang. Saya lahir tuh susah lah. Itu. Ya dibawa di gunung lah, di tepi gunung. Tuh gitu. Bimanya tuh Bima sebelah mana, kayak namanya di Tente. Di Tente. Sudah itu ayah saya seorang pensiunan sesudah itu. Dulu sekolahnya dari Ujung Pandang. Dia keturunan dari Keraton Bima. Turunan bangsawan Bima. Sebab tidak boleh sekolah-sekolah tinggi itu selain kakek dulu sekolah ke Makassar. Itu anak-anak punggawa paling rendah itu harus terdidik bersekolahkan di Ujung Pandang sana. Ujung Pandang tuh Makassar ya? Iya, Makassar. Iya. Sesudah tamatan dari sana, baru sebagai pegawai Belanda lah dulu. Pegawai Belanda. Iya. Berpakaian putih. Rapi ya. Rapi. Iya. Harus tuan dipanggilnya. Itu. Siapa anak bapak, anak siapa? Anak Tuan Hakim. Kalau bicara Tuan Hakim itu orang iya terhormat ya, Kek. Udah terhormat. Kalau sembarangan itu. Anaknya Tuan Hakim. Iya saya tahu gitu. Kami juga dulu pernah tahu gitu. Udah tahu tuh kalau sebutkan Tuan Hakim itu udah orang pada tahu tuh di Bima itu udah tahu. Sampai sekarang. Berarti kakek tuh udah apa ya, kayak keluarganya itu keluarga yang terdidik ya. Ya, betul. Bisa juga ya. Dan juga betul. Namanya itu Hakim itu sudah terhormat ya kalau di situ ya. Iya. Kalau namanya Tuan Hakim gini-gini, berarti ini terhormat nih, terdidik juga orangnya. Kakek saya dulu tuh keturunan dari Ujung Pandang, dari Makassar. Namanya Muhammad Jafar Daeng Mesere. Ya. Tapi ada jalan namanya di sana tuh, Mumatua Jafu. Di sana di Makassar. Ada di Bima. Di Bima. Namanya Mumatua Jafu, ada namanya. Jalannya. Jalannya. Berarti terkenal berarti. Masih terkenal. Ada jalan. Jalan Mumatua Jafu. Saya mau menanyakan yang kakek, saya masih menarik tentang kakek ke Australia, ke Swiss, dan saya juga punya impian juga, dan juga saya mau kalau misalnya ada rezeki, ada misalnya ada jalan mau menuju luar negeri, saya ngambil luar negeri, itu gimana sih, Kek, supaya kakek adaptasi lingkungan, kan di Indonesia pasti berbeda kan sama di luar negeri, itu gimana, Kek, cara beradaptasi kakek pas hidup di sana, Kek? Jadi sebelum berangkat itu saya diberitahu oleh Menteri, oleh Pak Awaludin Jamin. Pak Dahlan, kamu sudah dicalonkan untuk kamu belajar di Swiss. Di Jenewa. Untuk selama 3,5 tahun, 3,5 bulan. Itu di sana gedung PBB namanya. PBB. Iya sih. Di sana itu kita belajar dari 3 unsur, ada pengusaha, ada pemerintah, ada buruh. Ada tripartit namanya. Tripartit itu. Jadi tiga unsur ini kita bicara di dalam forum itu bahasa Inggris. Ya. Tapi kakek masih fasih nggak sih dalam bahasa Inggris? Iya. Kalau bisa bahasa Inggris, nggak bisa dicalonkan ke sana. Iya. Nah, itu.
Enggak, masalah saya tuh dalam susah tuh ini kayak dalam habit menumbuhkan habit tuh supaya kan saya juga lulusan pondok kayak dan juga selepas dari situ kayak lingkungan itu habitnya tuh kurang mendukung dalam penggunaan bahasa, sedangkan di sana tuh di pondok saya tuh benar-benar didukung. Bahasa Arab, bahasa Inggris tuh benar-benar didukung deh supaya kita juga tuh punya semangat, oh orang dia aja bisa berbahasa Inggris, masa sih saya enggak gitu. Betul. Terus iya kayak saya di situ masih kurang dalam habit, dan juga kalau misalnya ada suatu kampung atau misalnya di mana yang habitnya benar-benar kayak bahasa Inggris full ini, saya ikut kayak karena penting banget tuh bahasa itu tuh benar-benar kita tuh mau keluar negeri aja pasti kita menggunakan bahasa itu gitu. Saya dulu kursus di LIA dulu. Di LIA. Lembaga Indonesia Amerika. Di Jalan Tengku Umar. Tengku Umar. Di mana tuh kayak? Ya di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta Pusat. Itu Lembaga Indonesia Amerika. Jadi kita ikut kursus di situ dengan teman-teman sekantor untuk memperlancar bahasa Inggris kita. Akhirnya ya kita juga kursus bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Itu ada nggak kayak misalnya hambatan kakek pas kakek itu hidup di sana tuh ada nggak sih hambatannya? Kan kakek itu tadi sudah menjelaskan kehidupan di sana. Saya mau menanyakan tentang hambatan tuh, apa hambatannya karena faktor cuaca kan, karena kan di sana kan di Swiss itu udaranya dingin sekali. Di bawah 0 derajat. 0 derajat. Iya. Itu harus bawa pakaian tebal. Pakaian tebal iya sih. Itu di luar tuh waduh salju bukan main. Salju. Iya. Iya. Di Swiss itu. Jadi harus makanan juga harus makanan yang bergizi tinggi. Saya termasuk kurus waktu itu dikatakan, wah jangan kamu harus makan banyak daging di sini. Daging itu kan setengah matang gitu. Harus berani memasak itu. Harus makan ya. Itu harus berani, harus gemuk orang ke sana tuh. Jadi tidak bisa yang kurus-kurus itu, tidak mau diterima. Dan di sana orang di dalam kegiatan sehari-hari itu berbahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Itu kalau bahasa Prancis. Sama Prancis ya. Iya. Kadang-kadang bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ya. Saya pernah ke Jerman. Naik kereta api saya dari Swiss ke Jerman. Iya. Beli tiket itu separuh harga. Naik kereta api. Ya ditanya, dikiranya saya tuh orang India. Dan bukan orang India. Dia katakan, no, I'm Indonesia. I'm Indonesia. Okay. I'm from Indonesia. I'm Indonesia. Saya perlihatkan paspor saya. This is my passport. This is my passport. Iya. Nah, nih guys, saya mau kasih unjuk foto kakek pas lagi di Sydney ya. Nih saya tampilin nih. Itu pas kakek tuh foto sama foto sama siapa sih kek? Pas kakek tadi, pas kakek lihat tuh fotonya tuh di Sydney tuh sama siapa sih kek? Bisa. Pak Rudi Waluyo. Itu siapa tuh? Orang teman dari Sekretariat Negara. Sekretariat Negara. Jakarta. Ya. Oh. Berarti kalau saya bisa ambil kakek tuh ke luar negeri tuh dibiayain ya kek? Dibiayain dari negara ya? Dibiayain oleh Colombo Plan. Colombo Plan. Colombo. Oh, Colombo. Colombo itu suatu program internasional. Oh, PBB ya? PBB. Oh, ya, PBB. Itu yang namanya Colombo Plan. Oh, Colombo Plan. Itu manusia-manusia di situ disaring dari 50 orang, jadi ambilnya 7 orang. Berarti kakek termasuk. Iya. Itu. Katanya kakek pernah ke Paris itu ngapain tuh kek? Ke Paris.
Ke Paris itu dari Swiss. Dari Swiss. Dari Swiss ke Paris itu naik kereta. Naik kereta. Iya, naik kereta. Di sana enggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kalau ketinggalan barang di stasiun, itu kan hilang barang kita. Iya. Kalau di sana enggak. Besok 2-3 hari juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena bukan barang iya, tinggal pulang saya 3 hari loh, masih ada. Jaket saya, peci saya. Tinggalan di kereta. Tinggalan di stasiun. Di stasiun. Tinggal tas saya segala macam, enggak ada orang ngambil. Enggak ada yang. Tuh. Karena itu takut orang kan. Iya Kalau sih. bukan miliknya, enggak mau dia memiliki. Dan juga di sana tuh orangnya tuh berdisiplin juga ya. Betul. Kayak disiplin sama waktu. Betul. Sama semuanya intinya Iya. tuh. Dan saya juga lihat juga di Dia takut namanya juga rusak. Nah, ya, Kalau namanya udah rusak, seluruh negara itu tahu bahwa dia itu udah rusak namanya. pencuri gitu. Ya, nama rusak itu kan jaminan. Jaminan. Kalau nama orang rusak itu sudah berbahaya. Itu berbahaya sih. Nggak laku lagi. Nggak laku lagi sih. Iya. Itu berarti dari Swiss ke Paris ya? Iya. Baru ke Sydney. Itu Ya, pulang lama lagi. lama lagi. Ya, sudah setahun 2 tahun baru kita ke Sydney. Oh, berarti kakek dari Paris pulang ke Indonesia Iya, setahun. kerja dulu. Kerja dulu setahun 2 tahun baru balik lagi. Sesudah itu pergi haji lagi ke Mekah, Madinah. Tahun berapa tuh kek? Ya, tahun 2010. Tahun 2010. Berarti kakek udah merasakan luar negeri tuh. Iya. Iya sih kayak. Ke negara-negara ASEAN ini saya sudah pergi. Negara ASEAN. Manila, Malaysia, Singapura. Kuala Lumpur. Wah. Itu ada teman-teman saya banyak. Ini kayak saya mau menceritakan sedikit nih. Saya pernah ke Kuala Lumpur. Itu saya tuh kan kalau di pondok saya kan ada kerjasama ya namanya MSU Malaysia. Iya. Itu kayak kerjasama setiap kita kelas 2 SMA itu kita kayak melakukan survei ngelihat gimana sih MSU Malaysia supaya kita tuh kalau kita sudah lihat lingkungannya terus kita tertarik kan otomatis kita mau kuliah di situ dan juga saya merasakan kuliah di sana tuh kayak bener-bener apa ya nggak tahu ya nih tapi kalau saya penglihatan itu kayak bener-bener kayak beda aja gitu kayak beda. Atmosfernya terus juga suasana itu bener-bener wah ini Ya, tapi beda. Tapi akan tetapi nggak tahu kenapa ya pas saya kesini pas mau mendaftarkan kuliah nih akhir-akhir ini kayak ya udah deh kan sih juga masih belum bisa beradaptasi dengan takutnya di sana kan takut ketinggalan pelajaran ya udah saya di sini dulu aja supaya saya mengetahui suasana Indonesia tuh dulu baru ntar kalau saya udah benar-benar dapat pegangan bener kalau misalnya dapat pegangan dari kakek misalnya gini Swiss gini loh gini. Jadi sebaiknya saya beritahukan sebelum kita pergi ke sana kita harus tahu adat istiadat orang di sana, bahasa orang di sana bagaimana, cara bergaulnya bagaimana, makanannya apa, habitnya apa. Itu begitu juga saya pergi ke Swiss itu, Switzerland. Saya belajar dengan buku-buku sebelum berangkat tuh, bagaimana suasana di Switzerland sana. Begitu juga di Australia. Saya tinggal dengan orang Australia di sana, disuruh tinggal oleh pemerintah Indonesia dengan kedubes ya. Dengan kedubes kita. Ya akhirnya bagus Hakim panggilnya Hakim kita. Dipanggil kakek Hakim. Iya Hakim good morning gitu ya. Kalau kita cepat-cepat sudah pergi good morning itu, wah sudah harus ready for use itu, sudah siap-siap kemana-mana aja tuh, nggak boleh lagi malas-malas ini itu, sudah siap makan pagi sama-sama segala macam, iya. Dan kalau sudah good night itu nggak boleh lagi bicara itu sudah good night, udah tidur itu nggak boleh lagi bicara sudah good night itu.
Itu. Iya sih, kayak saya juga tahu sedikit-sedikit Iya. tentang, apalagi ini kayak saya juga kan ada kuliah etika tentang etika, Iya. tentang etika Betul. makan gimana, tentang etika berbicara gimana. Betul. Dan saya juga diajarin kalau etika ini khususnya etika makan dulu nih. Etika makan. Orang di sana tuh HP-nya itu taruh aja kayak di sana. Iya. Jauh-jauh supaya kita tuh ngobrolnya tuh enak kayak gini, Iya, kayak relax gitu. Iya, Betul. Dan cara kita makan tuh ada tekniknya gini-gini gitu. Ada rapi sekali. Berdasi semua. Iya, Iya. rapi. Jadi saya pergi tinggal dengan orang mereka itu, dulu kerja, udah memeras susu sapi. Iya. Itu di perkebunan di Wollongong namanya, di Australia itu. Wollongong. Daerah di tengah-tengah benua Australia. Benua Australia, di tengah naik kereta kita. Beratus-ratus kilo. Iya. Nah, tinggal dengan mereka di sana. Tahu-tahu saya ditempatkan di keluarga yang dulu jabatannya pernah dia datang ke Indonesia waktu Perang Dunia Kedua. Perang dunia. Perang Dunia itu. Dia bertahan juga di Bima dulu. Di Bima. Dia, kamu berasal dari from Chili Island gitu. Chili. Lombok itu dari itu. Lombok itu Chili Island. Chili Island. Oh gitu. Oh yeah. Okay. Oh yes. Itu. Why not? Gitu, saya bilang itu. Waduh hebat. Dia cerita. Saya pernah di sana di Karumbu namanya, suatu dataran di Bima sana. Dia bertahan. Dulu serangan waktu dengan Jepang kan. Dulu tentara Australia kan dulu dia dibayar, bayaran. Itu mereka bertahan di situ. Oh iya. Saya bilang, iya orang tua saya dari situ, saya bilang gitu. Oh ya akhirnya sudah berkawan, diundang ke rumahnya, makan rame-rame. Ya saya juga terima kasih. Cara bergaul orang sana tuh rapi. Gini kayak, dan terakhir nih saya mau sesi terakhir penutupan. Sebelum saya tutup, apa sih kayak yang mau disampaikan ke para penonton saya? Tujuan kesimpulan tuh gimana sih? Gimana ya kesimpulannya gimana ya, gitu? Hidup itu ada kata-kata mutiara nggak kayak supaya hidup itu sederhana, ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan hari ini, yang bisa kita kerjakan hari ini. Jangan menunda sampai hari besok. Besok itu lain lagi. Belum tentu hari besok ada ya. Besok itu harus lain lagi. Hari ini selesaikan hari ini. Dan harus kesabaran itu harus ditingkatkan, ya. Kesabaran itu harus ditanamkan pada kita. Dan saya kira itu saja yang perlu. Dan jangan lupa kepada Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita kembali suatu waktu, kita akan kembali ke menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Itu saja wawancara saya dengan kakek Dahlan Hakim dari Tangerang. Sebelum saya tutup, saya mau minta ke kalian ya, jangan lupa diklik subscribe dulu, like and comment, dan dukung terus channel ini supaya channel ini bisa mengedukasi kalian semua. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kek.